Part 103. Halo cantik, apa kabarmu? Tanya Dion lewat ponselnya. Aku baik, apa kau selalu merayu wanita setiap kau berbicara? Ujar Alexa. Entah kenapa rasanya kesal pada Dion masih terasa. Rasanya ingin sekali Alexa meneriaki Dion dengan julukan playboy. Maksudmu? Tanya balik Dion. Ya, apa kau itu selalu merayu setiap wanita yang kau temui? Seru Alexa. Mana mungkin aku seperti itu. Jika aku merayu setiap wanita, mungkin sekarang aku sudah memiliki banyak kekasih. Dion masih terkekeh mendengar pertanyaan Alexa. Tapi aku melihat sendiri, kau sedang merayu wanita di sebuah restoran. Kalian tampak sangat berbahagia. Gerutu Alexa. Merayu wanita di restoran? Dion tampak berpikir. Oh, itu adalah Novi, kawan baik Naira. Kau melihat kami? Tanya Dion. Ya, aku melihatmu. Kenapa kau tidak datang menemuiku? Aku tidak ingin mengganggumu, gumam Alexa. Tunggu dulu, kenapa aku merasa kau sedang cemburu? Goda Dion pada Alexa yang membuat Alexa langsung gugup dan salah tingkah. Buat apa aku cemburu padamu? Pekik Alexa. Karena kau mulai mencintaiku. Dion semakin menggoda Alexa. Alexa pun langsung menutup ponselnya. Tut, tut, tut. Bunyi ponsel yang terputus. Dion pun tersenyum sambil menatap ponselnya. Kenapa jantungku berdetak kencang? Kenapa rasanya malu sekali? Pekik Alexa yang wajahnya sudah memerah menahan malu. Apa benar aku cemburu padanya? Apa aku memang sudah mencintainya? Alexa senyum-senyum sendiri menatap ponsel yang dia pegangnya. Dion. Alexa menggumam. Sedangkan di mansion Kenzo. Kalian mau kemana? Tanya Nyonya Besar pada Kenzo dan Naira. Ketika Naira ingin menjawab pertanyaan Nyonya Besar, kami akan keluar, ujar Kenzo dengan dingin. Kenzo, kau tidak lupa kan Jenny hari ini akan datang? Tanya Nyonya Besar dengan hati-hati. Ibu pun tentu masih ingat tentang peraturan di mansion ini kan? Jawab Kenzo datar. Aku akan menyuruhnya tinggal di mansion yang kita satunya lagi, ujar ibu Kenzo. Kenzo tidak menjawabnya. Kenzo langsung berjalan menuju mobilnya. Bu, aku berangkat dulu, ujar Naira mengambil tangan ibu mertuanya dan menciumnya. Nyonya Besar yang memang bukan berasal dari negara Naira, seketika dia mendapatkan perlakuan dari Naira. Kau itu lama sekali, seru Kenzo dengan wajah datarnya. Aku harus pamit dengan ibumu dulu, ujar Naira. Terima kasih. Untuk apa? Tanya Naira. Untuk mau menyayangi dan menghormati ibuku. Kenzo membelai rambut Naira yang sudah semakin panjang. Tentu saja aku akan menghormati dan menyayangi ibumu. Tapi kalau ibumu masih saja galak padaku, aku akan... Naira pun tidak meneruskan kata-katanya. Akan apa? Tanya Kenzo. Akan apa ya? Sudahlah, aku juga lupa tadi mau bilang apa. Seru Naira dengan entengnya sambil mengangkat bahu membuat Kenzo kesal sendiri. Petak. Kenzo kembali menyentil jidat Naira. Kenzo, kau itu sakit tahu, sungut Naira mengelus jidatnya. Kau itu membuatku kesal saja, ujar Kenzo dengan cueknya, membuat Naira semakin kesal mengerucutkan bibirnya. Oh ya Jim. Oh ya, Jimmy di mana? Tanya Naira. Kenapa kau menanyakannya? Kenzo menatap tajam Naira. Ish, kau ini. Aku hanya bertanya saja. Kalian kan selalu bersama kalau orang yang tidak tahu, kalian itu akan dianggap sebagai pasangan gay. Seloroh Naira sambil tertawa terbahak-bahak. Pletak. Kenzo kembali menyentil jidat Naira. Au, Kenzo, teriak Naira. Sudah berani menghinaku, gumam Kenzo. Shh, aku tidak menghinamu. Aku kan hanya bicara jujur, gerutu Naira. Masih mengelus jidatnya itu mengambil kaca di tasnya. Lama-lama ini kening benar-benar kayak ikan lohan.
Sungut Naira membuat Kenzo tertawa kecil melihat tingkah laku Naira. Mobil Tuan Kenzo sudah sampai di sebuah rumah sakit bertaraf internasional. Mobil Kenzo pun parkir di tempat khusus presdir karena memang pemilik dari rumah sakit tersebut adalah Tuan Kenzo. Jimmy langsung membuka pintu mobil. "Semua sudah dikondisikan, Tuan," ujar Jimmy kepada Tuan Kenzo. Kenzo pun turun dari mobilnya diikuti oleh Naira. Naira yang melihat Jimmy jadi teringat obrolannya yang tadi dengan Kenzo, membuat Naira tertawa kecil. Kenzo yang mendengar Naira tertawa langsung berdehem menatap tajam ke arah Naira. Naira pun langsung menundukkan kepalanya, tapi tetap saja ada senyum kecil di wajahnya. Jimmy yang melihat tingkah nyonyanya itu hanya memandang dengan heran dan bertanya-tanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka tadi. Kenzo pun berjalan masuk menuju lift yang sudah disiapkan oleh Jimmy. Dengan menggandeng lengan Naira, Kenzo diam tidak bicara sama sekali. Setelah keluar dari lift, mereka berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang sepi. Naira yang merasa heran dengan kondisi rumah sakit yang terlihat sangat sepi itu sempat membuat bulu kuduknya berdiri. "Kenzo, kenapa di sini sepi sekali?" Naira bertanya pada Kenzo dengan mengeratkan tangannya. Entah kenapa suasana rumah sakit itu membuat Naira takut. "Kau itu takut?" ujar Kenzo. "Tidak, hanya sedikit seram saja," seru Naira. "Rumah sakit semewah ini tapi tidak ada pasien dan dokter sama sekali. Apa rumah sakit ini tidak laku?" Gumam Naira membuat Kenzo dan Jimmy tersenyum tipis. "Nyonya, rumah sakit ini adalah rumah sakit yang sangat terkenal dan sudah bertaraf internasional. Banyak pasien yang datang kemari pun sangat banyak. Karena pelayanan dari rumah sakit ini adalah yang terbaik," terang Jimmy. "Lalu kenapa sepi sekali?" tanya Naira. "Karena lantai ini sudah dikosongkan, sebab pemilik rumah sakit ini datang kemari," ujar Jimmy. "Ish, hebatnya pemilik rumah sakit ini bisa membuat jalanan rumah sakit ini kosong," ujar Naira dengan polosnya membuat Kenzo tersenyum. "Kau tahu Nyonya, Tuan Kenzo adalah pemilik rumah sakit ini," seru Jimmy. "Oh, jadi beruang kutub itu pemilik rumah sakit ini?" Naira pun langsung diam seketika. Jimmy yang mendengar tuannya disebut beruang kutub pun terkekeh, membuat Kenzo menatap tajam ke arah Jimmy. Naira yang baru sadar akan ucapannya, Jimmy pun langsung menatap Kenzo. "Wah, suamiku ini benar-benar sangat kaya raya." Naira menepuk-nepuk lengan Kenzo tanpa rasa bersalah, sudah memanggilnya beruang kutub. Membuat Kenzo gemas dengan sikap Naira dan langsung mengacak-ngacak rambut Naira yang tergerai menjadi berantakan. Sifat Naira yang seperti inilah yang membuat Kenzo sangat mencintai Naira. Naira selalu bersikap apa adanya, sangat baik bahkan sedikit bodoh. Bruk, Dimitri yang sedang terburu-buru menabrak seseorang dengan sangat keras. "Au!" pekik seorang wanita. "I'm really sorry. Are you okay?" tanya Dimitri pada gadis yang ditabraknya dan mengulurkan tangannya. "I'm fine," jawab gadis itu mencoba berdiri dengan meraih tangan yang diulurkan oleh Dimitri. "Sekali lagi aku minta maaf, Nona." Dimitri terlihat sangat menyesal karena ia terburu-buru untuk menjemput koleganya yang baru saja mendarat, sehingga membuatnya menabrak gadis yang ada di depannya. Gadis itu menatap sekilas pada wajah Dimitri yang tampan. "Aku benar-benar minta maaf, aku harus pergi sekarang," ujar Dimitri meninggalkan gadis yang tadi dia tabrak itu. Sementara gadis itu yang ditabraknya tetap melihat pada arah punggung Dimitri. "Jenny!" teriak Nyonya besar melambaikan tangannya pada seorang gadis yang cantik, tinggi dengan rambutnya yang panjang. "Mom!" ujar gadis cantik itu memeluk Nyonya besar. "Bagaimana perjalananmu tadi?" tanya Nyonya besar. "Lancar, tapi tadi ada sedikit problem," ujar Jenny, lalu masuk ke dalam mobil bersama Nyonya besar. "Masalah apa?"
Tadi aku terjatuh karena ada pria yang terburu-buru hingga menabrakku, seru Jenny mengingat kembali wajah Dimitri. Kau harus ingat dengan tugasmu. Kau harus bisa menjadi istri dari putraku, ujar nyonya besar dengan penuh penekangan. Iya, Mom, aku mengerti, ujar Jenny. Sebenarnya Jenny sangat malas jika harus berurusan lagi dengan Kenzo. Kalau saja ayahnya itu tidak mempunyai utang pada keluarga Kenzo, saat ini dirinya pasti sedang bersenang-senang dengan teman-temannya. Bukannya di sini terjebak bersama dengan nyonya besar dan anaknya yang sangat-sangat dingin. Jenny kembali mengingat setiap kali pertemuannya dengan Kenzo. Kenzo memang pria yang sangat tampan, kaya raya, dan sangat sempurna. Hampir tidak ada kekurangan pada diri Kenzo. Tapi yang membuat Jenny tidak bersemangat untuk mendekati Kenzo adalah sifat dinginnya dan kakunya. Setiap kali Jenny berusaha untuk mendekat, pasti Kenzo selalu menolaknya dengan terang-terangan. Tapi demi ayahnya, Jenny harus bisa menjadi istri dari seorang tuan Kenzo. Lagi pula tidak ada ruginya jika aku menjadi seorang istri dari tuan Kenzo. Selain tampan, dia juga sangat kaya raya, gumam Jenny dalam hati. Untuk sementara kau tinggal di mansion kedua, Kenzo. Tapi aku akan meminta Kenzo untuk menerimamu bekerja di perusahaannya, agar kau bisa dengan mudah mendekati putraku. Oke, Mom, aku akan menuruti semua perintahmu, ujar Jenny tersenyum manis ke arah nyonya besar. Naira dan Kenzo sudah memasuki ruangan Dr. Ricardo. Dr. Ricardo menatap wanita yang ada di sebelah Kenzo dengan tersenyum. Hai Nona cantik, siapa namamu? Tanya Dr. Ricardo dengan senyum menggodanya. Kau mau mati ya? Berani kau merayunya? Bentak Kenzo pada Ricardo yang mendapat balasan tertawa dari Dr. Ricardo. Kau itu masih saja tidak bisa diajak bercanda, seru Dr. Ricardo masih dengan menahan tawanya. Naira yang melihat interaksi Kenzo dengan Dr. Ricardo pun tertawa kecil. Dia wanita yang lucu, ujar Ricardo pada Kenzo.